masih ada juga selain daripada dua ini. Tapi yang sangat umum adalah kopi robusta. Kita lihat baik. Kalau arabica dia memanjang seperti itu. Mentahnya dia kalau sama memang bentuknya, tapi kalau arabica dia lebih berserat-serat dan kelihatannya kasar. Tapi kalau untuk arabica dia dominannya halus seperti anggur. Ini untuk mentahnya. Baru dapat panennya. Kalian harus paham dulu di dua jenis kopinya ini dulu. Harga memang kuning atau udah tua lah. Ini kopi arabica. Penyortiran untuk arabica. Penyortiran untuk arabica. Sama juga untuk penyortiran kopi robusta juga sama. Kayak gitu prosesnya. Terus kalau kita mau bikin proses yang fulos dari ceri biji robusta maupun arabica, kita pulper dengan mesin yang ada di belakang juga. Apa itu? Ini mesin. Apa sih? Gak apa-apa. Tapi ngertilah sampai di sini ya, ini yang mesin, ini yang manual. Tapi tujuannya dalam kita ke proses itu. Kalau berarti nanti bisa Manual. yang ini yang bisa cari ini. Kan sudah terpisah. Bijinya sudah lagi pakai heller juga ya namanya. Pakai heller nanti terpisah antara kulit. Kopi robusta. Robusta. Robusta proses natural. Robusta. 150 gram ya. Coba gimana? Nyortirnya gimana? Yang ini apa yang ini? Yang itu. Gimana coba nyortirnya? Ya ini ya. Pakai tangan. Yang jelek. Harusnya good looking ya ceritanya. Yang mulus-mulus. Harusnya dipisah. ini mulai setelah kalian sortir tadi. Setelah disortir kan bijinya jadi sudah bersih. Ini harus dicuci lagi enggak? Jadi langsung. Nah, jadi langsung masuk ke mesin masaknya. Ini mesin roasting. Kalau yang modern seperti ini, kalau yang di rumah-rumah biasanya di sangrai. Kemenangannya kalau pakai mesin itu tingkat kematangannya tidak berubah-ubah. Seumpama tingkat kematangannya ini di 220 derajat Celcius, dia ada keterangannya di sini. Saat kalian masak lagi, tingkat kematangannya juga sama, berarti rasanya akan tetap sama. Kalau manual, kadang-kadang kan pakai feeling namanya. Masak pertama habis itu loh. Tadi saya masak berapa menit ya, katanya kan lupa. Moro-moro mutung, kan beda. Jadi agak pahit. Semakin dia semakin matang, semakin pahit. Tapi kalau memang dengan ukuran suhu yang sama, otomatis tingkat kematangannya juga sama, rasanya pun tetap sama. Nah, ini contoh mesin ini ada alat pemutar di dalamnya. Kemudian kalor atau panasnya yang dihasilkan itu dari kompor. Dia pakai gas LPG kalau untuk alat ini. Kalau kita kan langsung biasanya pakai tungku kan. Karena alatnya sudah modern, setelah disortir seperti ini bisa langsung kita masukkan ke alat roasting ini, kita masukkan. Nah itu masak di dalam ini tingkat apa suhunya tetap segitu aja kan, apa naik sendiri? Hah? Suhunya naik sendiri. Ya jadi sampai ke 220 derajat Celcius. Jadi suhu ini begitu masuk, pertama dia akan naik sendiri suhunya sampai ke 220 derajat Celcius. Setelah 220 derajat Celcius, maka nanti setelah 220 derajat Celcius dibuka dari mesin ini keluar ke wadah yang ada di sini.
Ini namanya apa? Cooling itu berarti kan pendingin. Jadi dia diaduk grinder. Ya, grinder ini bisa menghasilkan dua macam jenis penggilingan. Yang pertama umumnya bubuk halus. Tapi ketika langsung ini langsung halus. Ya. Setelah dingin kita pindahkan ke mesin penggiling ini, mengemas, dipraktekkan supaya dia jadi yang halus. Oleh gimana itu ya? Ini aja dulu. Intinya cara masak yang ini masih ada pertanyaan enggak anak-anak? Jadi masuk ke mesin ini, Mama. Setelah masuk ke mesin ini, nanti suhu panasnya naik sendiri sampai ke tingkat kematangan 220 derajat Celcius. Umpama nyobanya di 20 menit di grinder. Nah, ini mesin grinder. Mesin grinder ini gunanya menghaluskan kopi menjadi bubuk. Tapi jangan salah, ada dua pengolahan di mesin grinder ini. Ada yang masih kasar, ada yang sudah halus banget. Saya minta contohnya. Ini dia halus, sangat halus. Tadi yang di dalam itu. Seperti biasa ini buat kopi langsung diseduh. Tapi karena dari awalnya itu sudah, kan ada dua yang grinder tadi. Satu agak kasar begini, yang halus banget bisa dilihat. Yang agak kasar begini, ini ada alatnya seperti ini, tapi ada juga alat yang manual. Mana alat manualnya? Ini hasilnya seperti ini, kemudian ada gagam yang memutarkan ini. Ini untuk hasil dan ini untuk bahan yang masuk. Alat grinder ini bahan yang masuk itu masih berupa biji kopi yang sudah disangrai. Kemudian ini untuk penada hasilnya, wadah hasilnya. Saat diputar, terus diputar yang bulat-bulat tadi, dia akan hancur, tergiling, tapi tidak halus. Nanti dia numpuk di sini hasilnya. Ini yang kasar ini, ya. Kalau menggunakan yang manual, besok kita pelajari, alatnya sudah ada di sekolah. Tapi kalau menggunakan mesin, dia ada settingnya untuk yang mendapatkan seperti ini. Ada di sini hasilnya bisa seperti ini. Nah, tinggal setting di sini kalau yang modern ya. Kalau ini khusus untuk menghasilkan kopi yang kasar seperti ini. Kira-kira ada pertanyaan untuk penggilingannya? Ada yang mau ditanya nggak apa-apa? Ditanya sih. Kasar. Kalau mau menggunakan manual di rumah bisa. Setelah green seperti ini, biasanya kan disangrai. Kalian pun biasanya bisa minta di tempat penggilingan kopi, minta yang halus, biasanya kan digiling. Atau ditumbuk. Kalau ditumbuk, diayak, itu yang halusnya ambil. Kalau kalian mau menghasilkan kopi untuk yang di mocha pot atau untuk di presto, kalian sisakan ayakannya itu yang kasar. Nah, begitu itu kalau yang manual, hasilnya sama aja dengan begini. Seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanya? Oh, itu giling nggak? Ini yang masak itu yang Gilingan nggak? ya kalau sudah dingin kita masuk ke Oh iya iya. Kita melayani, kita umpama melayani orang-orang yang meminta kopi bubuk, tapi dia pengen jual lagi. Yang penting tidak merugikan kita, nggak jadi masalah kan? Umpama kita jual dengan harga packing sekian, kita jual tanpa brand pun sekian sama, itu nggak jadi masalah. Yang penting tidak merugikan kita. Perkara sudah dia beli, dia mau jual lagi, itu tidak jadi masalah. Yang penting tidak merugikan kita dan tidak merusak brand. Kita lihat kapasitas, silahkan dibuka mas. Ini dari packing ini kita lihat, kita dibuka dulu. Karena ini packing 250 gram, maka ditimbang seberat 250 gram. Kita cek bobot packingnya. Kalau memang kita buat 0 dulu. Timbangan kita kasih packing karena berapa gram pun itu masuk mengurangi bobot daripada kopi. Kita harus berbisnis yang bersih. Jadi meskipun hitungannya hanya 2 gram,
250 gram kurang 2 gram berarti 248 gram, bukan 250 gram. Kita timbang dulu packingnya tadi. Setelah 0, di setting 0, kita kasih kopi, isi kopinya sampai mencapai bobot 250 gram. Di madep sana mas, timbangannya mas, biar anak-anak lihat ya. Packingnya di sampai bobot 250 gram. Kita lihat yang paling ujung, 248, 275 terlalu banyak, 252. Ya, jadi 250 gram. Setelah tertimbang seperti itu, berikut dengan kopinya, kemudian ditekan atau dikutuk-kutuk sampai ke bawah, klipnya ditarik. Tapi selain klip yang ada, itu juga harus dipres. Pakai sealer ini. Pakai sealer, monggo. Supaya jadi selain daripada klip tertutup, sealernya tutup. Setelah tertutup, maka dia akan double pengaman seperti ini. Yang lewat press itu tadi dia selain daripada sealer bawahnya dia sudah ngepres. Jadi dirobek dulu ini baru buka klipnya. Bisa. Sekarang kalian sudah tahu untuk cara penyajian pengemasan, cara masak, cara ngolah. Yang paling penting belajar cara. Kopi itu kan kalau nguap nggak tertutup rasanya langu dia kata orang-orang itu. Untuk ngolah ada yang memang menyajikan, memberikan, ada yang bagian disebut apa namanya kasir gitu. Kalian belajar juga nanti ya di hari Kamis mas.